Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat kembali lagi mengadakan pengajian yang tentunya kita ingin mencari ilmu, memohon ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ingin ilmu yang bermanfaat dan barokah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang qada dan qadar Allah, yang tentunya ini bahasa yang sudah sering kita lantunkan, sering kita bicarakan, namun sulit juga kadang kita untuk menerapkan pada kehidupan kita sehari-hari, dan juga sulit kadang kita untuk menyampaikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Hanya pada Allah kita memohon bagaimana kita bisa diberikan rahmatnya untuk menerima semua takdir Allah yang telah diberikan kepada kita. Ada maqal kullu syai'in biyadillah, bahwa setiap sesuatu itu pasti tidak lepas dari takdir Allah. Jadi apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, itu sebenarnya tidak terlepas dari takdir Allah. Imma takdir itu dikatakan buruk, musibah, atau takdir itu merupakan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan bagi kita semuanya. Itu semua qadar Allah. Terkadang kita sulit menerima takdir yang menurut kita itu menjadi musibah. Ini cukup sulit. Bagaimana kita bisa menikmati, bisa memaklumi tentang musibah itu sendiri. Sehingga terkadang ketika kita mendapatkan musibah, itu justru ada grundel, bahasanya ya, grundel dalam hati, tidak terima karena ada keburukan, ada musibah gitu. Bahkan ada kecenderungan terkadang kita menyalahkan orang lain. Ini rahasia-rahasia yang perlu kita pecahkan gitu. Terkadang kita itu lebih memaklumi ketika mendapatkan musibah, mendapatkan kegagalan, itu langsung dari Allah. Satu contoh begini, ketika kita suatu saat tiba-tiba tubuh kita sakit, karena tidak ada perantara dari makhluk, kita banyak nerima. Wah, ini ujian dari Allah, ini musibah, mungkin peringatan dari Allah. Tapi berbeda terkadang ketika kita sakit karena dipukul orang, atau hati kita sedih, moro-moro ada kesedihan dalam hati tanpa alasan yang jelas, itu kita banyak nerima. Tapi beda ketika kesedihan kita, amarah kita disebabkan oleh makhluk Allah yang lain. Itu biasanya akan timbul amarah dari nafsu kita, sehingga kita banyak menyalahkan orang lain dan lupa bahwasanya semua itu sebenarnya ya kehendak Allah. Semuanya takdir Allah. Jadi sama halnya ketika ada nikmat, nikmat itu kadang langsung dari Allah. Ada nikmat juga yang melalui oleh makhluk Allah. Umpamanya kita mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan yang itu perantara orang lain. Nah, kita harusnya bersyukur tidak hanya kepada Allah tapi kepada manusia. Sebaliknya juga, gitu. Kalau kita dapat musibah, kemudian itu karena orang lain, itu kita harus juga, memang ada sebab dari orang lain, tapi harus kita maknai juga bahwa apapun yang dilakukan keburukan itu dari orang lain, itu sebenarnya hakikatnya dari Allah juga. Nah, ini biar kita tuh tidak mudah menyalahkan orang lain, apalagi nanti menyalahkan Allah gitu.
Kalau kita menyadari bahwa takdir atau di dalam Islam itu dengan qada dan qadar. Qada itu adalah, sebenarnya ulama itu rancu. Ada yang mengatakan qada itu ketentuan, ada yang menamakan qadar itu ketentuan. Ada yang dibolak-balik. Ada qadar itu ketentuan, ada yang memaknai qadar itu adalah takdir Allah. Artinya boleh saja, karena ini tidak menemukan titik temu yang memastikan. Cuma kita sepakat, saya bersepakat bahwa qada itu ketentuan yang sudah ditulis dalam Lauhil Mahfuz, kemudian qadar itu adalah takdir perwujudan dari qada-qadarnya Allah, dari ketentuan-ketentuan Allah. Itulah. Kemudian ada yang perlu kita fahami adalah ada takdir Allah, yaitu tentang takdir yang pasti, atau dikatakan dalam Islam itu takdir takdir mubrom. Kemudian ada takdir mu'allaq. Takdir yang pasti itu takdir yang sudah tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa direncanakan, dan tidak bisa dirubah, karena itu sudah ketentuan dari Allah. Satu contoh, jodoh kita, rezeki kita, mati kita, kita dihidupkan di dunia laki-laki dan perempuan, itu semua takdir Allah. Orang tua kita tidak bisa memastikan atau membuat anak laki-laki, ini keluar laki-laki, belum tentu. Baik itu melalui tata cara dengan secara medis atau dengan doa, pada akhirnya karena itu mubrom, Allah yang menentukan. Ya, ada kalanya sesuai dengan keinginan kita, ada kalanya tidak. Termasuk jodoh, termasuk rezeki kita ini. Makanya kalau semua keinginan kita tentang rezeki, pasti kita ingin kaya, pasti kita ingin bahagia. Tapi nyatanya tidak semua manusia merasakan apa yang kita inginkan dan harapkan, karena sudah ditentukan oleh Allah, dan takdirnya seperti itu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting kita itu memahami bahwa ada takdir yang memang ditentukan pasti oleh Allah, ada takdir yang boleh kita atau bisa kita ikhtiari, bisa kita upayakan. Nah, itu takdir mu'allaq namanya. Takdir mu'allaq itu takdir-takdir pilihan. Jadi secara jelasnya begini, takdir mu'allaq itu adalah ada takdir yang Allah berikan pada manusia. Contoh begini, kalau kamu pengen kenyang, ya makan. Bukan berarti Allah seandainya kita tidak makan tidak kenyang, bisa. Kalau kamu pengen tubuhnya sehat, ya tidur. Nah, kalau tidur akan sehat, kalau makan akan kenyang, kalau minum akan hilang dahaganya. Lah, itu takdir mu'allaq pilihan. Saya pengen pintar, yuk belajar yang rajin. Saya pengen rezeki saya berlimpah, tetap usaha, walaupun rezeki itu ketentuan mubrom, tapi tetap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul kita suruh ikhtiar. Jodoh pun suruh ikhtiar. Jodoh sudah ada, pasti ada pasangannya, entah pasangan kita itu 1, 2 atau seterusnya gitu loh. Tapi tetap ada ikhtiar. Contoh, Nabi bersabda, tungkihul mar'u li arba'in, carilah istri atau pasangan dengan 4 perkara. Karena hartanya, karena rupanya yang bagus, karena keturunannya, dan karena imannya. Nah, perintah ini kan ikhtiar, padahal sudah ditentukan ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Termasuk dari bukti-bukti kebesaran Allah, manusia itu diciptakan berpasangan, sudah ada pasangannya. Tapi kita kan tidak tahu, makanya suruh ikhtiar. Pasangan itu sudah pasti, tapi tetap melalui ikhtiar. Dapat seperti apa? Nah, itu takdir mubram Allah. Kadang kita itu umpamanya ya, bertemu dengan seseorang, kemudian sudah kita cintai, ternyata pada akhirnya kenalan sudah lama, saling cinta, pada akhirnya ternyata nggak dapat.
Cari orang-orang yang jauh, dapatnya orang Semarang, Semak Pekarangan atau Semak Karang. Cuma yang dekat, bahkan saudara, family gitu ya. Bukan saudara kandung tentunya gitu. Kenapa? Karena itu takdir mubrom. Tapi kita harus ikhtiar, tidak bisa kalau kita ingin cari jodoh diam, degem di dalam kamar. Ya gak akan datang. Ya ada rezeki Allah yang memang harus kita jemput, itu bagian tadi takdir muallak. Itu saya kira pembahasan penjelasan sementara tentang takdir muallak dan takdir mubrom gitu ya. Dan tentunya banyak hal mungkin yang kita kadang tidak terima atau tidak memahami tentang takdir-takdir Allah. Monggo kita bisa sharing bersama. Ada mungkin? Ada yang monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz terkait dengan qadarullah ini ya. Kita semua kan sudah dikudratkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, baik itu rezeki, jodoh, umur ya, dan lain sebagainya. Namun demikian kita tetap masih disuruh untuk ikhtiar terkait dengan rezeki. Rezeki kita itu kan sudah ada ukurannya di mata Allah. Tapi kadang kita ikhtiar dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Sementara orang-orang yang kerjanya santai malah takarannya lebih besar. Nah, ini kita mengharapkan terus tiap hari dari pagi sampai pagi lagi. Tapi ya hanya segitu-segitu aja. Ini sebenarnya gimana? Ini memang kita ditakdirkan segitu, ikhtiar kita yang kurang. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Margi. Ada dua. Yang pertama, kalau kita intinya larinya pada ikhtiar, maka kita lihat dulu semaksimal apa ikhtiar kita. Kenapa setiap kita berusaha tidak berhasil? Itu bisa berarti, bisa jadi mungkin ikhtiar kita kurang. Itu untuk bab-bab ikhtiar. Jadi usaha itu tetap penting, Pak. Kalau melakukan usaha ini tidak berhasil, mungkin usaha yang lain. Atau teknisnya nggak tepat. Disinilah peran ilmu yang harus kita perhatikan betul. Berarti kita cari ilmunya. Kalau kita tidak ingin sesuatu, tidak pada porosnya atau jalannya, maka itu akan sia-sia. Gitu. Dalam pepatah Arab itu tarjun najah wala tasluk sulukahu innas safinata la tajri ala yabisin. Gitu. Kamu menginginkan sesuatu, ingin kesuksesan, wala tasluk sulukahu, tapi kamu tidak berjalan pada jalan yang menuju kesuksesan. Nah, ini kaitan dengan ilmu. Tidak punya ilmunya, maka tidak mungkin sampan itu berjalan, berlayar di padang pasir. Kenapa? Ya bukan jalannya gitu. Tentunya secara keilmuan kalau sampan atau kapal itu ya di lautan. Maka kalau kita ingin menjadi pengusaha yang sukses, menjadi seorang entrepreneur yang handal, cari ilmu-ilmu dan pengalaman tentang bagaimana kiat-kiat punya usaha yang baik. Satu. Tapi ketika kita ikhtiar sudah bagus, secara keilmuan, usaha, pengalaman sebenarnya sudah oke, tapi masih gagal, maka satu yang perlu kita miliki, husnudzon kepada Allah. Bukan tidak diterima doa kita, ikhtiar kita, tapi Allah lebih faham. Takaran kamu ini yang lebih baik untuk saat ini. Bisa jadi ditunda oleh Allah pada waktu berikutnya, atau bahkan mungkin nanti Allah mengabulkan kekayaan kita di akhirat. Jadi ya hakikinya seperti itu. Jadi ya tetap husnudzon, maksimalkan ikhtiar. Tidak usah kita melihat, oh itu gak banyak kerja kok malah kaya. Itu malah tidak pernah sholat, malah kaya. Nah, ada hal lagi Bapak. Ada kalanya, ini na'udzubillah,
ada kalanya Allah mengayakan, memberi kebahagiaan sesaat pada seorang dengan ikhtiar yang buruk, dengan penuh maksiat dan dosa, tapi Allah berikan itu, Allah kabulkan cara-cara mereka yang salah sehingga dia kaya, sukses dan sebagainya. Ingat, itu bukan takdir yang Allah ridhoi, itu namanya istidroj. Istidroj itu takdir atau pengabulan dari harapan kita yang Allah tidak ridhoi. Contoh begini, orang mau copet, dia pakai ilmu copet sudah, ikhtiar betul dengan komplotannya, berhasil dia, berhasil. Yang dia buat berhasil, hakikatnya tetap Allah. Dalam keburukan itu dia hakikatnya Allah, tapi itu tidak Allah ridhoi. Karena memang Allah sudah di dalam Al-Quran tuh menjelaskan, kamu punya kita tuh diberi pilihan mau berbuat buruk atau berbuat baik. Kalau berbuat baik pahala surga nantinya, kalau berbuat buruk itu dosa neraka nanti akhirnya. Gitu Bapak. Dan yang lain mungkin yang mungkin masih kita bingung gimana sih takdir Allah. Intinya begini, kalau kita masih merasa ada ketidakpuasan atau tidak terima dengan takdir yang kita miliki, berarti masih ada masalah, kekurang pahaman kita terhadap masalah itu korelasi dengan takdir Allah. Karena kalau sudah menerima, ridho sudah dengan apa yang diberikan oleh Allah, dan menerima betul dengan ridho, dengan ikhlas betul. Tapi kalau masih ada grundel dan sebagainya, itu masih kurang pemahaman kita. Kalau tidak ada, saya closing. Jadi begini, ada satu hal yang perlu kita belajar bersama, bagaimana memaknai musibah itu sebagai nikmat. Nah, ini cukup sulit. Kalau kita diberi rezeki, wah pasti kita bersyukur, alhamdulillah. Tapi ketika diberi musibah, tidak semua orang akan bisa legowo hatinya. Apalagi musibah itu dari orang lain seperti tadi itu, malah cenderung menyalahkan orang lain. Padahal semua takdir dari Allah. Nah, mungkin salah satu cara adalah ketika kita dapat musibah, yakin. Ulama berpendapat kalau kita dapat musibah, entah itu sakit, entah kegagalan ikhtiar, usaha dan sebagainya, baik itu kegagalan rumah tangga atau apapun, kita lihat dulu kita ikhtiarnya cukup sudah enggak, bagus sudah enggak. Satu. Yang kedua, ibadah kita sudah benar enggak? Kalau ibadah kita sudah benar, kemudian usaha kita sudah maksimal, itu mungkin ujian oleh Allah. Nah, ujian ini istilahnya mau naik derajat, naik pangkat, diuji oleh Allah. Dan itu pasti dapat ujian. Ujian itu sebenarnya yang sangat sulit itu sebenarnya adalah ujian kebaikan, ujian nikmat. Itu kadang lupa kita. Padahal semua itu ujian, bukan hanya musibah. Sebaliknya kalau itu musibah, kalau kita dapat musibah kemudian kita itu ternyata dalam Quran disebutkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu amalakum qabla an tuhzanu. Lihat dulu, kita dapat musibah, ternyata saya ibadahnya kurang kepada Allah, ternyata ikhtiar kita kurang. Akhirnya introspeksi. Setelah introspeksi, bisa jadi musibah yang kita alami itu teguran dari Allah, peringatan oleh Allah agar supaya kita itu berbenah diri untuk lebih baik. Jadi saya kira itu. Jadi tidak ada istilah sebenarnya musibah itu yang sia-sia. Kalau kita maknani, wah ini kurang, berarti saya kurang, iman kita kurang, ikhtiar kita kurang, atau ibadah kita kurang, sehingga Allah ingatkan kita. Mungkin kita punya salah kepada orang yang orang lain mungkin belum memaafkan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kita memaknai seperti itu, maka tidak ada musibah lagi itu menjadi suatu keburukan, justru itu nikmat, karena Allah masih mengingat kita. Kita khawatir sebenarnya dapat harta yang banyak itu bukan nikmat,
tapi istidrot. Ala bahasa Maduranya itu solakan. Oh, pek-pekan wis. Sudah saya diakan dosa. Sudah saya diakan neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan rezeki, nikmat yang Allah ridhoi, dan kita diberikan ketabahan dan kesabaran ketika mendapatkan musibah. Amin Allahumma amin. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bangku kayu ngarep omah, kopi pahit isih nobul. Sawah kuning tanduran ijo angin sore